sumberku aku. Oh yeah. Shalom, selamat sore adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, kita mau berdoa dengan sikap yang baik, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu hari ini Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan, kiranya Bapa Kau memberkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Kak Mita mau tes nih, tetap semangat atau enggak ya? Laskar Kristus siap, haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama, bersorak-sorai walau masih pandemi, tapi semangat kita jangan pernah patah. Oke adik-adik, mari kita pujikan lagu yang pertama, Hati yang Gembira Adalah Obat. Kedua yakni Happy Ya 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 Happy. Semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, pujian kita sambung minggu depan ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersungguh-sungguh dan pujikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan sungguh hati ya adik-adik. Terima kasih Bapak untuk pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik, nggak usah ditiupkan doanya ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah berikan kesempatan kami untuk bisa beribadah walaupun masih secara online. Kami sungguh bersyukur Bapa, ini semua karena-Mu, ini semua karena urapan Roh Kudus-Mu. Kami boleh berkumpul bersama bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami mulai dari awal pertengahan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin guru kami, Tuhan jamah supaya apa yang disampaikan firman-Mu boleh berasal dari-Mu dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup yang kekal. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah sekolah Minggu. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan,
kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau buka telinga lebar-lebar, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan baik. Oke. Sebelum Kak Ita mau cerita tentang firman Tuhan, Kak Ita mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca nats pada sore hari ini. Kita buka di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kak Ita ulangin ya. Yohanes pasal ke-6 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama untuk nats kita pada sore hari ini. Kita mau baca ya adik-adik ya. Di Yohanes pasal 6 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13, di bawah perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Oke. Sudah ada yang pernah dengar tentang cerita ini belum? Jadi Kak Ita sore hari ini mau cerita tentang salah satu mujizat Tuhan yang dilakukan, yaitu dengan memberi makan sebanyak 5.000 orang. Bisa adik-adik bayangin ya, gimana banyaknya 5.000 orang itu. Kalau adik-adik sekolah nih, satu sekolah itu kira-kira sampai ribuan orang enggak? Kak Ita rasa nggak sampai ya adik-adik ya. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin kalau dihitung bisa saja tidak sampai 1.000 orang, hanya ratusan orang. Dan itu sudah banyak ya adik-adik ya. Sedangkan ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bisa bayangin seberapa banyaknya orang-orang yang ada di sana. Jadi ceritanya adalah pada suatu ketika Tuhan Yesus sudah melakukan perjalanan, Tuhan Yesus dan bersama dengan murid-muridnya merencanakan untuk beristirahat di suatu tempat. Jadi melakukan perhentian di suatu tempat, yaitu kalau kita baca tadi ya, berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, di sana Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di sana bersama dengan murid-muridnya dengan maksud untuk beristirahat. Namun ketika Tuhan Yesus datang, ternyata orang-orang di sana sudah mendengar tentang keberadaan Tuhan Yesus. Jadi dari sekian banyak orang yang mendengar kabar tentang Tuhan Yesus akan datang ke tempat itu, mereka semua berbondong-bondong untuk datang. Jadi tidak diduga dan tidak terkira ya adik-adik ya. Ternyata
yang datang itu banyak sekali. Jadi ada ribuan orang, bukan cuma 1.000, 2.000, 3.000, tapi bahkan 5.000 orang. Bisa juga mungkin bahkan lebih, karena tidak bisa menghitung berapa pastinya. Nah, setelah itu ketika banyak orang berbondong-bondong datang ke situ, apa yang menjadi kekhawatiran murid-murid Tuhan saat itu. Karena hari sudah mulai menjelang gelap ya, dan murid-murid Tuhan Yesus juga ke situ berniat untuk istirahat, untuk makan setelah melakukan perjalanan. Nah, yang pertama yang dikatakan oleh seorang murid Tuhan Yesus yaitu di mana kita akan membeli roti untuk orang sebanyak ini. Kita harus memberi makan, karena tidak mungkin kita membiarkan orang-orang datang ke sini tanpa kita memberi makan. Nah, ketika bertanya, di mana kita dapat membeli roti dan berapa uang yang harus dikeluarkan? Kalau untuk satu orang aja mungkin makan 1 potong roti kurang. Bisa mungkin 2 potong atau 3 potong. Nah, lalu dengan orang sebanyak 5.000 orang ini, di mana mereka dapat mendapatkan roti? Di tempat yang jauh sekali di atas gunung. Nah, dengan uang yang mungkin saat itu disediakan tidak banyak uang yang ada, sedangkan harus memberi makan 5.000 orang. Nah, ketika itu Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada? Karena Tuhan Yesus sudah mempunyai ini ya adik-adik, sudah mempunyai rencana ya adik-adik ya, karena di sini sudah dikatakan pada ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan dilakukan, tapi Tuhan Yesus menguji ke murid-muridnya, apa yang harus kamu lakukan. Nah, ketika itu dapatlah seorang muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, ayat yang ke-8 dan 9 ya adik-adik ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus mencari-cari apa yang ada ini, apa yang ada, aku punya apa ya, kita punya bekal apa ya, dan orang-orang di sini punya apa? Ternyata didapati bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, bisa saja seorang anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan untuk bekalnya, jadi untuk dia makan sendiri. Tetapi dalam cerita ini dikatakan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus, diberikan untuk memberi makan sebanyak 5.000 orang. Nah, terus apa yang Tuhan lakukan? Apakah bisa dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Kalau dipikir-pikir gak cukup. Mana bisa cuman 5 roti sama 2 ikan cuman untuk makan 5.000 orang. Satu orang bisa dapat berapa potong? Nah, tapi di sini tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Di sini dikatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus katakan adalah ketika menerima 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus meminta untuk orang-orang duduk. Ketika orang-orang sudah duduk, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Begitu juga untuk ikan. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa, lalu membagi-bagikan kepada 5.000 orang. Apakah cukup? Nah, itulah keajaiban Tuhan Yesus, itulah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu, kalau semuanya sudah makan, apa yang terjadi? Masih ada sisa adik-adik. Ada yang tahu nggak sisa berapa? Nah, sisa 12 bakul. Pintar sekali, sisa 12 bakul. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Cuma dengan 5 roti sama 2 ikan aja sudah bisa memberi makan segitu banyak orang. Dan masih sisa pula. Wah, emang hebat ya Tuhan Yesus itu ya adik-adik ya. Nah, dari cerita ini
adik-adik yang perlu untuk digarisbawahi adalah apa yang kita punya ketika kita mau memberikannya dengan tulus kepada Tuhan Yesus akan memberkati dan akan mengembalikan semuanya berlipat kali ganda. Yaitu bagaimana ketulusan seorang anak kecil memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan yang seharusnya bisa dimakan sendiri, tetapi diberikan kepada Tuhan Yesus, dipersembahkan, ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan yang saya punya untuk makan 5.000 orang. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar ya adik-adik ya. Kita tidak boleh pelit, kita tidak boleh kalau kita punya berkat, kita punya makanan ketika ada yang membutuhkan, terus kita makan sendiri, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi ketika kita punya makanan, ketika kita punya berkat, ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih membutuhkan, kita harus bisa membagikannya. Kita bisa memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Kalau kita sudah memberikannya dengan ketulusan hati dan dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan Yesus akan membuat itu menjadi lebih banyak lagi, berlipat kali ganda. Nah, dan bisa memberkati banyak orang. Nah, di sini kita mau belajar apapun yang kita punya, sekecil apapun, misal kita cuma punya sedikit nih, kita cuma punya 2 roti dibawa bekal sama mama ke sekolah. Ternyata ada teman kita yang sedang kelaparan, tidak membawa bekal dan uang sakunya ketinggalan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya diam aja? Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Paling nggak kita berbagi, kita dibawain 2 bekal makanan, 2 bekal roti nih, kita kasih 1 sebagian untuk teman kita. Nah, sebagian lagi kita bisa makan, kita masih bisa menikmati dengan penuh ucapan syukur. Nah, sekian cerita dari Kak Ita. Jadi, untuk cerita hari ini mengingatkan kalau kita harus mengucap syukur selalu dengan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang ada dalam diri kita. Selain itu, kita juga boleh berbagi kepada sesama, tidak boleh pelit, tidak boleh kalau kita sudah punya sesuatu yang lebih, terus kita tidak membagikan kepada orang lain, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling berbagi, saling mengasihi, terlebih kita harus saling mengucap syukur. Kita harus lebih lagi mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi cerita untuk hari ini sudah selesai. Saatnya kita mau membaca ayat hafalan yang sudah disiapkan. Oke. Ayat hafalannya kita masih buka ya adik-adik ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke 11a. Kita ulangin ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke 11a. Yaitu kita baca, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Jadi itu adalah hafalan untuk minggu depan. Adik-adik hafalkan dengan baik. Dan juga adik-adik perlu ingat tentang cerita sore hari ini, agar adik-adik serta Kak Ita, mungkin juga untuk guru-guru bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma cerita yang sambil lalu ya adik-adik ya, tapi kita bisa menerapkannya dalam setiap kehidupan kita. Oke? Kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita mau doa dulu ya adik-adik ya. Adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Bapak, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Serta Tuhan, kami juga menjadi orang yang mudah murah hati untuk berbagi kepada banyak orang di sekitar kami. Apapun yang kami miliki, kami mau mengembalikannya semuanya ke tangan Tuhan.
Dan kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh memberkati banyak orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh merindukan untuk berkumpul kembali di gereja untuk boleh sama-sama memuji Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu dan kami dapat berkumpul kembali, berbagi sukacita, bermain bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah kita sore hari ini. Biar kita boleh semakin giat dalam Tuhan, terlebih dalam mendengarkan firman, dan terlebih melakukannya dalam hidup kita. Mari kita akan tutup dalam ibadah kita sore hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu di kesempatan sore hari ini. Memberkati kami semua yang sudah mengikuti dalam ibadah sekolah minggu. Memberkati guru-guru yang sudah melayani, memberkati anak-anak kami yang mengikuti dalam ibadah ini, terlebih juga orang tua mereka yang mendampingi anak-anak mereka di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara online sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biar berkat Tuhan melimpah atas kami, terlebih membawa kami semua semakin setia dan mengasihakan Tuhan. Kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Bye-bye. Markus pasal 2 ayat 10a. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10a. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.